pilih sebenarnya adalah religius, karena menurut saya SD adalah salah satu sekolah dengan proses pembelajarannya di mana akan mengakhiri selalu dengan pesan-pesan yang menuju kepada kisah Allah dalam apa yang kita pelajari. Jadi menurut saya satu kata itu adalah religius. SDH is unexpected. Mengejutkan, karena waktu pertama kali masuk SD ya, itu udah beda banget dari yang sistem sekolah biasanya di SD dengan SMP. Luar biasa. Satu, sumatif. Home. Momen paling membahagiakan itu waktu kita diberi kesempatan untuk beraktivitas di luar sekolah seperti retreat dan berkunjung ke sekolah lain. Momen paling membahagiakan untuk saya itu ketika saya bisa diterima di sekolah di Harapan, karena ketika saya mengikuti tes masuk untuk mendaftar siswa baru di kelas 10, saya sangat takut tidak diterima. Jadi saya berdoa dan belajar sebelum tes. Saya melakukan tes, dan ketika saya mendapatkan surat bahwa saya diterima, itu merupakan momen paling bahagia menurut saya. Saat kelas 10 retreat. Belajar kelas 10 karena bermain bersama teman-teman yang baru. Christmas celebration tahun 2018, barbecue party. Setiap kali ada acara house team seperti 17 Agustus. Dapat tertawa dan bercanda dengan teman-teman ataupun guru di kelas. Momennya yaitu ketika saya dapat berkumpul bersama teman-teman di sekolah. Saat masuk ke kelas 10, di mana saya mendapatkan beberapa teman baru dan saya sangat senang untuk mengenal lingkungan sekolah yang baru. Penerimaan rapor terakhir di kelas 10 karena nggak menyangka kalau bisa menghabiskan 1 tahun dengan teman-teman yang baru. Waktu saya ulang tahun dan teman-teman serta HRT membuat kejutan. Pas papa datang ke sekolah, Mengharukan menurut saya itu ketika saya lulus, saya naik kelas dari kelas 10 ke kelas 11, di mana saya harus berpisah dengan homeroom saya, Ibu Tabita, dan teman-teman saya yang lainnya, karena ada yang mau ke IPA, ada yang mau ke IPS, dan saya sendiri masuk ke IPS. Jadi untuk teman-teman saya yang ke IPA, saya harus berpindah kelas dengan mereka, dan itu merupakan momen paling mengharukan bagi saya. Pada saat perpisahan Ibu Gloria dan Pak Andrew, karena Ibu Gloria dan Pak Andrew menegakkan banyak momen-momen yang tidak akan dilupakan oleh kita, dan juga kita belajar banyak dari mereka. Jadi saat perpisahan semua menangis dan merasa haru dan mendapatkan nasihat dan dukungan dari Pak Andrew dan Ibu Gloria. Paling mengharukan adalah ketika kelas IPA dan IPS akhirnya belajar bersama-sama dalam satu kelas. paling mengharukan itu saat perpisahan kelas 10B. Itu memang sedih. Ya atau papa, karena bisa jadi lebih dekat sama papa. Saat berhasil mementaskan drama Busur Tahta untuk ujian praktek. Syukuri sih guru-guru bisa diajak bercanda begitu. Dapat belajar sesuatu yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Tugas-tugas sama ulangan yang lebih menyondong ke project-project, soalnya kayak gimana gitu ya kalau cuman ulangan atau tugas cuma menulis kayak nggak bisa masuk di otak betul-betul. Saya dapat berkembang dari pendidikan dan juga iman. Yang paling saya syukuri bersekolah di SDA itu saya dapat bertemu dengan guru-guru yang sangat profesional, baik, dan juga suportif kepada saya. Dan tidak lupa saya juga bersyukur karena saya mendapat teman-teman yang sangat suportif juga. Memiliki lingkungan yang dapat membuat saya bertahan sampai sekarang dan bahkan hidup sampai nanti. Dorong saya untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Guru-gurunya penuh pengertian dan sabar. Pertama, guru-guru yang gaul dan kece, dan yang kedua, pendidikan berupa pendidikan karakter yang dibentuk dalam diri saya secara pribadi di sekolah ini. Keren. Bu Tabita, jenius. Pak Deo, musisi. I love you. Sarangnya. Itu seru. HRT kelas 11 sama kelas 12 itu tegas. Baik. Care-care galak.
reassuring. Soalnya Pak Heinz kalau dalam situasi apapun kelihatan kalem begitu, jadi kayak tenang begitu kalau lihat Mr. Heinz. Satu kata untuk Pak Heinz adalah panutan, karena Pak Heinz adalah seseorang yang sangat saya kagumi, baik dalam cara dia berbicara, dalam cara dia menyampaikan segala sesuatu, dalam cara dia bertindak, menunjukkan kepemimpinannya yang sangat baik, sehingga bagi kami para siswa termotivasi untuk belajar lebih lagi untuk mencapai kesuksesan yang seperti yang Pak Heinz dapatkan saat ini. Pak Heinz itu humble. Semangat Mr. Heinz. Cool. Our principal is cool. Profesional. Pak Heinz yaitu bijaksana. Pada saat istirahat bisa main musik bersama teman-teman di dalam maupun di luar kelas. Itu ketika kelas 10B, kami satu kelas semua diam selama 1 hari karena ada beberapa dari kami yang nonton A Quiet Place, sehingga kami ingin mencoba mengikutinya di sekolah. Ketika kelas 10 dan ketika di kelasnya Mr. Andrew, kami semua ketika Mr. Andrew akan pergi, kami semua melakukan perpisahan dengan Mr. Andrew dan kami melakukan beberapa tarian dan melakukan beberapa acara perpisahan, dan itu merupakan momen di kelas yang paling berkesan. Kan di lantai sama-sama itu di saat dimana kita di kelas ada masalah ya. Masalah itu sebenarnya ya ada lah ya, di setiap kelas pasti ada masalah. Nah tapi yang bedanya di masalah ini HRD kita sampai turun tangan dan mau membantu kita sekelas biar kita tuh bisa balik lagi, masalahnya bisa selesai. Jadi akhirnya tuh kita bisa nyelesain masalahnya, kita sharing apa yang kita rasakan dan mencari cara gimana sih cara menyelesaikan masalahnya biar kita bisa balik lagi menjadi satu. Itu ketika saya dan teman-teman di sekolah, di kelas dapat saling berbagi masalah maupun hal-hal yang menyenangkan. Kita latihan drama sampai pada hari pementasan. Nah di situ banyak sekali terjadi cekcok antar teman kelas, tapi itu yang bikin kita lebih mengenal satu sama lain. Pengen sendiri mojok di kelas pakai headset volume paling keras belakang pintu. Kalau pengen rame di hall yang loker-loker itu nyanyi bareng. Di perpustakaan karena di sana ada banyak buku-buku. Depan loker, karena semuanya tuh kalau ngobrol di sana. Di STH itu di ruang kelas karena banyak sekali yang terjadi di dalam kelas. Apakah momen itu bahagia atau saat belajar atau kita bermain atau bahkan tidur, dan juga banyak hal yang bahkan hal-hal aneh-aneh dan lucu-lucu yang terjadi dalam kelas. Jadi ya ruang kelas itu adalah tempat favorit. Di depan jendela karena setidaknya bisa lihat pemandangan lain. Tempatnya yaitu di kelas. Mengapa? Karena saya dapat mengisi waktu luang saya dengan beristirahat atau saling berbicara di kelas dengan teman-teman. Sekolah ialah di lapangan basket, di mana skill dan bekerja sama saya di tim basket sangat terlatih di situ. Babitore, karena Babitore itu enak sekali, apalagi kantin Menora. I love you. Mungkin semua teman saya tahu bahwa dari kelas 10 sampai kelas 12 saya sering makan Babitore, hampir setiap hari saya makan Babitore. Mie ayam yang manis. Semua orang pasti yang biasa makan dengan aku itu pasti tahu kalau makanan favorit itu adalah nasi, tahu tempe, sosis, telur mata sapi, ditambah dengan kecap dan sambal terasi. Nasi Babitore dan mie goreng manis. Babitore, roti gula, onde-onde, donat, roti goreng coklat, dan untuk minuman aqua. Mahal sih, tapi tak apa-apa. Sebenarnya kenal sih dengan banyak OB-OG dengan satpam karena ada beberapa yang sering bicara dengan saya, tapi saya nggak tahu nama mereka. Sebenarnya banyak, cuma nggak tahu namanya. Yang tahunya Ibu Neni,
Pak Feki. Tentunya Bu Desi. Kenal di sekolah, Pak Feki. Ibu Neni dan Bapak Feki. Bu Didit Febriani Kusmin dan Ibu Febel Pinkan Pitaloka. 11. Oh no, tidak ada. Nomor 13. Priscilia Rambing. Kalau nggak salah 64 anak tangga. 1000. Hitung dari pagi kayaknya 27 kali 4, 27 kali 4 pokoknya itu. Anak tangga dari SD dari lantai 1 ke lantai 3 guys. Ya, menurut saya jumlah tangganya ada sekitar 100 lebih. Karena di tiap lantai mungkin ada 30-an, jadi kalau dikali 3, 30 lebih dari 3 itu ada 100-an lebih menurut saya. Ya mana ada yang tahu ya nomor 12 nih 2020. Pernah tidur di toilet? Sering. Pernah. Jam tidur saya di toilet adalah setiap hari Senin, sesi tit, dan setiap hari Rabu sesi tit. Saya jujur pernah tidur di toilet. Ya pernah. Aku pernah lupa bawa PR dan kayak nyesek banget karena udah dibikin semalaman terus besoknya lupa bawa. Pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Itu tuh kayak nyesek banget gitu. Saya seperti siswa-siswi normal lainnya, murid-murid lainnya juga, saya pernah lupa membawa PR ke kelas. Pernah karena miskomunikasi dengan teman. Nomor 15, pernah karena terlambat. Saya pernah detensi karena saya sudah terlambat 4 kali. Gak pernah. Sela tuh anak yang baik, gak pernah detensi, gak pernah cari masalah. Pernah sih, tapi gak pernah detensi. Saya pernah suka di kos. Pernah. Pernah suka ke adik atau kakak kelas? Suka dong, masa nggak suka? Kalau mau ditanya pernah sih, tapi ya gitu ya hasilnya agak berbuah. Astaga. Dua-dua pernah. Pernah, paling sering itu di hari Jumat karena ketika saya miskomunikasi bersama teman-teman, ketika harusnya pakai batik, saya pakai seragam atau baju tema. Ketika harusnya pakai baju tema, saya pakai seragam atau batik. Ketika harusnya pakainya batik, saya pakai baju tema atau pakai baju seragam. Pernah juga karena salah fokus. Sengaja karena nggak mau pakai baju batik. 다시 불러볼까요? 하나, 둘, 셋, 넷. Peace. Thank you so much for watching me and don't forget to say testo. Maksudnya jangan lupa rindu aku, jangan lupa ingat aku, jangan lupakan aku. Love you SDA. Thank you buat Asres selama 3 tahun ini.